Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka melalui video atau mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Baik, di sini kita sudah ada makalah kelompok 4 dari KPI 3. Hal pertama yang saya cek dari sebuah makalah adalah daftar pustaka. Referensi yang digunakan oleh penulis di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 ini cara penulisan daftar pustaka yang atas ini masih banyak salahnya. Dalam daftar pustaka itu seharusnya hangingnya itu di baris kedua seperti ini. Penulisan nama terakhir terlebih dahulu, koma. Kemudian tidak ada kurung buka. Kemudian tidak ada kurung tutup juga dan tidak perlu ada halaman. Nah, jadi kalau seandainya mau menulis daftar pustaka dengan manual, maka harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Cara penulisan daftar pustaka sesuai yang dianjurkan. Kemudian begitu pula di buku yang kedua, referensi yang kedua, ini juga ketiga harus diperbaiki dari namanya dan seterusnya. Baik, saya kira jumlah referensi sudah cukup banyak. Pada kata pengantar, di sini ada cara penulisan transliterasi pada ulumul hadis yang error. Meskipun error, saya tetap apresiasi masih ada usaha untuk menulis transliterasi yang benar. Kemudian pada pendahuluan ini juga hadis masih error, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki ketika nanti revisi untuk penulisan hadis ini. Pembahasan syarat-syarat seorang perawi adil, kemudian dobit, muslim, balik, tamyiz, menjaga muru'ah. Ini sebenarnya syarat dari hadis sahih. Kalau adil ini harus baik dari segi ibadah maupun akhlak. Dobit hafalannya kuat. Muslim, balik, tamyiz ini sebenarnya include atau termasuk di dalam adil atau adil. Nah, jadi dimasukkan ke adil atau adil. Ini sebenarnya sudah dibahas pada kelompok 3 tentang pembahasan hadis sahih. Jadi tidak masuk di dalam pembahasan kelompok 4 sebenarnya. Tapi untuk tambahan pengetahuan tidak masalah. Kemudian tahammul wal ada. Apa itu tahammul wal ada? Tahammul itu artinya membawa atau mengambil sebuah hadis dari guru. Sedangkan ada itu menyampaikan atau mengajarkan kepada murid. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana seorang perawi hadis mengambil hadis dari gurunya kemudian menyampaikan kepada murid setelahnya. Cara pertama yaitu dengan mendengar secara langsung dari syekh. Biasanya lafadznya yang digunakan adalah sami'tu atau sami'na. Sami'tu ini. Maaf, ini ada sedikit error. Saya tutup. Kemudian saya buka lagi. Baik, kita tadi sudah sampai pada pembahasan tahammul wal ada. Saya ulangi lagi. Jadi cara pertama seorang mengambil hadis dari gurunya yaitu dengan mendengar langsung. Maka lafadznya sami'tu, saya mendengar langsung. Haddatsani,
Akhbaroni atau akhbarona qalali. Guruku berkata kepadaku, anba'ani dzakaroli. Nah, atau dzakarolana. Nah, lafaz-lafaz ini atau simbol-simbol ini menunjukkan bahwa perawi tersebut mendengar langsung dari gurunya. Kemudian cara yang kedua yaitu qiraah atau membaca di hadapan syekh. Kemudian simbolnya apa? Qara'tu ala syekh. Aku telah membacakannya di hadapan syekh. Fulan telah membaca di hadapan syekh. Nah, seperti itu. Ijazah. Jadi kalau sekarang kita mengenal ijazah, sebenarnya kata ijazah itu sudah digunakan pada tahun mungkin 200-an atau 100-an Hijriah. Jadi sudah cukup lama digunakan di Arab. Nah, kata ijazah itu yaitu artinya, maksudnya adalah mendapat izin dari gurunya untuk meriwayatkan hadis. Ajazani asy-syekh. Syekh telah memberikan izin kepadaku untuk meriwayatkan hadis kepada muridku. Nah, suatu saat nanti. Seperti itu. Kemudian munawalah, menerima hadis dari seorang syekh. Terkadang munawalah ini diiringi dengan ijazah. Terkadang tidak diiringi dengan ijazah. Nah, seperti pengalaman saya ketika di Al-Azhar, itu biasanya tanggal 10 Muharram, Asyura, itu ada sebuah hadis musalsal. Nah, murid-murid atau mahasiswa di Azhar itu berkumpul di Masjid Azhar. Kemudian ada waktu itu Syekh Usama Said Azhari itu memberikan atau mengijazahi orang yang hadir di situ. Ijazah hadis musalsal tentang 10 Muharram atau Asyura. Nah, setelah selesai dari membacakan hadis, kemudian setiap murid diberikan ijazah beserta lengkap sanad dari mana beliau mengambil. Nah, itu namanya ijazah. Boleh juga munawalah ini disertai dengan ijazah. Nah, seperti itu. Kemudian mukatabah dengan cara tulisan. Prakteknya kitabah diiringi dengan ijazah. Ada juga praktek kitabah tidak diiringi dengan ijazah. Maksudnya di sini adalah jika diiringi dengan ijazah, syekh menuliskan hadis atau menyuruh seorang yang dia percaya untuk menuliskan hadisnya. Setelah itu mengirimkan tulisan hadis itu kepada muridnya serta mengizinkannya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini contoh dari kitabah. Kemudian tahammul bil i'lam, mengumumkan atau memberitahukan. Sedang saya memberitahukan kepada murid bahwa hadis ini dia dengarkan dari fulan atau kitab ini dia riwayatkan dari fulan. Baik dia mengizinkan untuk meriwayatkan darinya atau tidak. Itu dengan i'lam, memberitahukan. Simbolnya apa? A'lamani asy-syekh. Telah mengumumkan atau memberitahukan kepadaku guruku. Wasiyah, dengan cara wasiat. Seorang saya memberikan wasiat kepada seorang murid dalam sebuah kitab yang diriwayatkan sebelum datang kematiannya. Nah, itu juga boleh. Kemudian wijadah, menemukan. Contoh wijadah ini dilakukan oleh Abdullah, anak dari Ahmad ibnu Hambal. Setelah Ahmad ibnu Hambal meninggal, banyak kitab-kitabnya yang ditemukan oleh Abdullah ini yang belum diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, sehingga atau belum diajarkan Ahmad bin Hanbal, sehingga Abdullah ini menemukan hadis tersebut kemudian meriwayatkannya. Dari ke-8 cara ini, cara yang paling bagus tentu yang pertama, kemudian yang kedua, yaitu pertama mendengar langsung, kedua qiraah atau membacakan. Periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Apa itu maksudnya? Saya singkat saja. Secara lafaz itu apabila lafaz hadis yang diriwayatkan oleh perawi sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Perawi-perawi setelahnya hingga Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan sama persis lafadznya dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu periwayatan dengan lafaz.
Sedangkan periwayatan dengan makna, lafadznya itu berbeda, tetapi substansinya itu sama. Baik dengan lafadz dengan makna, lafadz maupun makna, keduanya sama-sama sah. Namun tetap secara lafadz itu lebih dianjurkan. Karena periwayatan dengan lafadz itu tentu akan mudah untuk ditelusuri sanadnya. Kemudian tidak diragukan lagi kata-katanya. Karena salah satu ciri dari sabda Rasulullah SAW itu singkat, padat, jelas, sehingga mudah meresap dalam hati setiap manusia. Sedangkan riwayat dengan makna tentu dengan lafadz dari perawi itu sendiri dan terkadang lebih panjang atau lebih tidak sama persis seperti Rasulullah SAW yang penuh isi, yang penuh makna. Tapi dua-duanya memang sah. Baik, meriwayatkan dengan makna itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus paham bahasa Arab. Mengapa? Karena jika seorang tidak paham bahasa Arab, kemudian dia meriwayatkan dengan makna, ditakutkan ada kesalahan dalam pemahaman hadis Rasulullah SAW. Kedua sangat terpaksa dalam melakukan periwayatan dengan makna. Karena mungkin disebabkan dia tidak hafal atau lupa lafadznya, tapi substansinya tetap ingat, sehingga dia meriwayatkan dengan makna. Kemudian yang diriwayatkan bukanlah sabda Nabi yang bersifat ta'abbudi. Maksudnya apa? Yaitu seperti doa-doa dzikir, kemudian azan, lafaz yang sifatnya untuk ibadah. Itu tidak boleh dengan makna, tetapi harus dengan lafaz. Periwayatan hadis secara makna hanya dibolehkan sebelum dibukanya hadis secara resmi. Nah, sekarang kan sudah banyak kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, itu sudah dibukukan semua. Kemudian istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Sanad itu rantai perawi. Matannya itu teks hadisnya. Perawi, kemudian baik. Gelar ulama hadis. Di sini disebutkan musnid, orang yang meriwayatkan atau menyampaikan sanad. Muhaddis, orang yang bergelut dalam bidang hadis. Ulama hadis yang telah mahir dalam ilmu hadis, baik riwayah maupun diroyah, itu disebut dengan muhaddis. Kemudian ada hafidh. Menurut beberapa pendapat, hafidh itu hafalannya 100.000 hadis paling tidak. Hujjah, hafal 300.000 hadis. Kemudian hakim. Hakim itu lebih dari 300.000 hadis beserta sanad matannya, lebih tinggi lagi. Kemudian Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis, gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Nah, ini contoh-contohnya. Imam Bukhari, kemudian Malik bin Anas, dan seterusnya. Baik, secara umum makalah ini sudah bagus. Referensi juga sudah banyak. Yang perlu diperbaiki dan dilengkapi adalah cara penulisan dengan footnote Zotero atau Mendeley. Karena penulisan footnote masih Zotero dengan penulisan Zotero atau Mendeley, footnote dan daftar pustaka itu tidak ada kesalahan penulisan. Nah, di sini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam penulisan footnote. Contoh ini, Rahmat Umi Salamah ini tidak seperti ini dalam penulisan footnote. Kemudian fontnya ini juga bukan Times New Roman tapi masih menggunakan Calibri. Kemudian ini sebelum tanda kurung buka tidak ada koma. Jadi kalau seandainya menggunakan Zotero Mendeley itu lebih baik karena meminimalisir kesalahan. Kemudian dalam makalah ini usahakan setiap halaman juga ada footnote-nya. Saya lihat sudah cukup banyak, tetapi perlu tambah lagi. Dan satu lagi, jangan sering ipit. Jadi kalau ipit terus ini
seperti ngambil dari satu buku saja, ini mungkin 3 halaman, ini IPIT. Jadi cobalah ambil dari jurnal juga, oh ini IPIT lagi. Jadi dari satu buku menulis 3 halaman, 4 halaman. Jadi itu kurang bagus. Sah sebenarnya sah, tapi lebih bagusnya 1 halaman itu jangan sampai beberapa kali IPIT lah. Ambil dari referensi A, referensi B. Jadi 3 halaman dengan IPIT itu sebenarnya kurang ideal, kurang bagus. Tapi saya maklumi karena kalian masih semester 1, ini untuk pembelajaran dalam penulisan makalah. Usahakan untuk pemakalah selanjutnya bisa lebih baik dari pemakalah ini. Dan untuk pemakalah yang sekarang masih ada kesempatan untuk merevisi makalahnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.